Hadis ini sangat masyhur, dikenal dengan hadis tawasul dengan amal saleh, menjadikan amal saleh sebagai perantara. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan, misal contoh ada satu hal yang kita rasa terdesak sekali. Kita bisa mengatakan misalnya antara kita sama Allah, nggak perlu orang lain tahu. Misalnya ibu-ibu lagi dengan mukenanya di sejadahnya habis sholat duha, habis sholat malam misalnya. Kemudian berdoa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku pernah melakukan ini dan itu. Misalnya menemani ibunya di rumah sakit, pernah memberikan kebutuhan ayah, misal contoh. Dan itu tidak harus orang tua ya. Bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa sahabat, bisa sebuah lembaga misalnya masjid, yayasan yang pernah kita bantu antara kita sama Allah. Tapi ini memang amal yang bisa dikatakan tidak ada orang tahu. Amal-amal yang rahasia sekali gitu. Makanya ulama mengatakan usahakan ada amal rahasia antara engkau sama Allah yang bisa kau gunakan setiap saat. Karena makin terbuka, makin diketahui oleh orang, makin kita ngomong maka makin kecil kemungkinan bisa dipakai gitu ya. Nah, dan ini kalaupun dipakai seperti di dunia tidak akan hilang pahalanya di akhirat. Tidak dikurangi pahalanya di akhirat. Ini betul-betul Allah berikan kita bonus bisa menjadikan amal soleh kita perantara antara kita sama Allah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya pada saat saya sedang menemani ibu saya di rumah sakit, misalnya saya membiayai kehidupan ayah saya, atau saya membantu saudara saya, atau mungkin ibu bantu suaminya, suami bantu ibu misalnya, dan segala macam hal yang kita anggap itu adalah amal yang besar gitu, atau amal yang paling tulus kepada Allah. Lalu kita mengatakan, kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong sembuhkan penyakitku, keluarkan aku dari masalah ini, berikan hidayah suamiku, berikan hidayah anakku, apa saja yang kita minta, boleh kita jadikan amal tersebut sebagai perantara. Dan amal ini tentunya ya, kalau kita sudah jadikan perantara, berarti kita nanti kalau butuh lagi, kita jadikan amal yang lain lagi. Bukan berarti satu amal ini berulang-ulang gitu ya. Berarti memang kita membutuhkan banyak sekali amal-amal. Dalam keseharian banyak yang bisa kita lakukan ya. Misal contoh kita hanya mendahulukan seseorang, kita lagi di kereta, di bus, ada orang mau duduk lalu kita dahulukan dia, itu sebuah amal. Asal kita tulus saja contohnya. Atau kita beli makanan, kemudian kita berbagi dengan orang-orang yang di pinggir jalan. Atau kita kebetulan lihat orang fakir miskin pakai gerobak di jalan sama keluarganya, kita kasih uang dan segala macam hal lah. Atau ada orang yang datang terlilit utang lalu kita lunaskan, kita mudahkan urusan pegawai-pegawai kita. Misalnya Bapak Ibu punya pegawai, ada masalah kesian mereka hadapin itu ya, kita merasa prihatin lalu kita mudahkan buat mereka. Semua itu adalah amal-amal saleh yang sangat besar manfaatnya di saat kita sedang terhimpit. Kita bisa gunakan semua itu. Nah, ini namanya tawasul dengan amal saleh. Nah, ini termasuk amal yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita.